Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kelana. Saya dari manajemen RA6. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SMMCTMP, sebagai dosen pengampu teori ekonomi. Jadi di sini saya akan menayangkan video tentang teori ekonomi. Tanpa lama-lama langsung saja ke videonya. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu ilmu sosial ekonomi mempelajari perilaku seseorang atau kelompok yang telah terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu teori mikro bisa disimpulkan bahwa salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku seseorang baik tentang konsumen atau perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu ada ekonomi mikro, juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Selain itu, teori ekonomi mikro juga membahas tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar dapat mencapai profit atau keuntungan. Kemudian ilmu ekonomi juga adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Perkembangan ilmu ekonomi juga sudah dimulai oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi dengan pelopor Adam Smith. Adapun sifat-sifat teori yaitu variabel-variabel, asumsi, dan hipotesis. Untuk selanjutnya yaitu ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Untuk selanjutnya yaitu ada uang. Dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Spesialis dalam ekonomi adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memutuskan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan-kegiatan yang terbatas. Dan untuk selanjutnya yaitu awal perkembangan ekonomi dinilai sejak kemunculan buku yang diterbitkan oleh Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation pada tahun 1776. Pemikiran berbeda dan baru dirintis dalam buku ini tentang membebaskan ilmu ekonomi dari ikatan teori moral dan teologis dan melakukan analisis ilmu ekonomi secara ilmiah. Kemudian ada komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks, dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan atau sikapnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada definisi kerjasama tim. Kerjasama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Jenis kerjasama tim terbagi menjadi 6, yaitu tim floral, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, tim pemecahan masalah. Karakteristik yang diperlukan tim yaitu berprinsip, bertujuan, dan bersasaran, keterbukaan, dan
dan konfrontasi dukungan kepercayaan. Para manajer harus menimbangkan keuntungan dan kerugian pemakaian tim ketika memutuskan apakah akan menggunakan mereka. Pemikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang pemikiran satu orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya yaitu ada komitmen organisasi, merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkat jasa dan produk yang dihasilkan. Bentuk komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer, komitmen organisasi ada 3, yaitu komitmen efektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Sedangkan ciri komitmen organisasi diantaranya komitmen pada pekerjaan, komitmen dalam berkelompok, dan komitmen pada organisasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengendalian dalam manajemen. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluasi, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia artinya penilaian, aksaranya uwalwe, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia artinya nilai. Adapun terminologinya seperti dikemukakan oleh Edwin Wandert dan Gerald W. Brown pada tahun 1977. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Dan untuk yang terakhir yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dan menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebar informasi. Tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk dengan penggunaan teknologi informasi. Pada dasarnya, sistem teknologi informasi tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak. Setelah selesai dari penjelasan yang saya sampaikan, di sini ada quotes dari saya. Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan. Jadi jangan menyerah, bangkit dari keterpurukan. Karena saya yakin kita semua di sini petarung untuk kehidupan yang keras ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang begitu singkat namun kenangannya melekat. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita bersama. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, dan apabila ada perasaan tolong diungkapkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.